Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang interpolation search atau teknik pencarian cepat dalam data terurut. Dengan nama anggota SSI 202203184 atas nama Trimanto, SSI 202203159 atas nama Fatul Latif, STE 202202667 atas nama Wanda Septianingrum, STE 202202708 atas nama Nurul Hasanah, SSI 202203052 atas nama Azgia Nur Faiz Wahyono, SSI 202203164 atas nama Warsin, SSI 202203288 atas nama Deatri Hanifa. Interpolation search. Pengertian interpolation search merupakan sebuah teknik pengembangan dari binary search. Teknik binary search akan selalu memeriksa nilai tengah dari setiap array, sedangkan interpolation search dapat pergi ke lokasi yang berbeda berdasarkan key yang didapat. Jika nilai key lebih dekat ke array yang terakhir, maka teknik interpolation search akan memulai pencarian dari array yang terakhir. Nilai min untuk interpolation search didapat dengan rumus di bawah ini, yaitu min sama dengan kunci dikurangi data min dibagi data max dikurangi data min dikali max dikurangi min ditambah min, atau dengan kata lain yaitu posisi sama dengan data yang dicari dikurangi nilai indeks yang paling rendah dibagi dengan nilai indeks yang paling tinggi dikurangi nilai indeks yang paling rendah dikali dengan indeks area tertinggi dikurangi indeks area terendah ditambah indeks area terendah. Seperti contoh soal di bawah ini, kita akan mencari nilai 31. Nilai 31 dari data yang di atas ini, kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu min data yang dicari dikurangi dengan nilai indeks yang paling rendah dibagi dengan nilai indeks yang paling tinggi dikurangi nilai indeks yang paling rendah dikali indeks area tertinggi dikurangi indeks area terendah ditambah dengan indeks area terendah, yang akan dihasilkan dari data yang dicari. Data yang dicari kita adalah 31. Ya, 31 yang akan kita cari, yaitu kita tulis 31 di sini. Dikurangi dengan nilai indeks yang paling rendah. Nilai indeks yang paling rendah dari 10, 14, 19, 26, 27, 31, 33, 35, 42, 44. Jadi, dari nilai indeks di atas, nilai indeks yang paling rendah yaitu 10. Jadi, kita turunkan di sini, kita tulis 10 dibagi dengan nilai indeks yang paling tinggi. Nilai indeks yang paling tinggi dari 10 sampai 44 adalah 44. Jadi kita tulis 44 dikurangi dengan nilai indeks yang paling rendah. Nilai indeks yang paling rendah itu adalah 10 dikali dengan indeks area tertinggi. Indeks area tertinggi dari 0 sampai 9 adalah 9. Jadi kita tulis 9 dikurangi nilai indeks terendah yaitu 0 ditambah dengan nilai indeks terendah 0 dan akan menghasilkan nilai 5,5 yang dibulatkan menjadi 5. Jadi nilai indeks 5 yaitu 31. Jadi data 31 ya sama dengan 5. Jadi data di atas ini benar dengan sesuai yang kita cari dengan rumus tersebut. Lalu ini untuk rumus-rumus yang ada di dalam komputer seperti ini. Dan ini adalah hasilnya dari rumus tersebut. Lalu ada jenis-jenis interpolasi. Jenis-jenis interpolasi itu ada berapa sih? Jenis-jenis interpolasi itu ada 4. Pertama, interpolasi linear. Ini adalah interpolasi yang pertama.
Interpolasi ini merupakan algoritma matematika yang bisa digunakan untuk menentukan titik nilai tengahan melalui suatu garis lurus pada setiap dua titik masukan yang berurutan. Interpolasi ini melalui suatu garis lurus pada setiap dua titik masukan yang berurutan. Dua titik masukan itu dipakai untuk menaksir harga-harga tengahan di antaranya titik-titik yang sudah tepat. Ya, dengan rumus yang di bawah ini. Lalu interpolasi kuadratik ini adalah interpolasi yang kedua. Interpolasi kuadratik ini hampir sama dengan interpolasi linear, interpolasi yang pertama. Namun interpolasi ini memakai berpangkat-pangkat dengan menggunakan 3 titik pada pembentukan sebuah garis. Banyak penggunaan interpolasi linear tidak maksimum pada penggunaannya ketika digunakan pada fungsi yang berpangkat 2. Sehingga interpolasi kuadratik ini juga ada agar fungsi dengan pangkat 2 bisa diselesaikan dan bisa dicari titik barunya dengan efektif. Lalu yang ketiga ada interpolasi polinomial. Interpolasi polinomial ini adalah interpolasi yang ketiga. Interpolasi ini digunakan untuk mencari titik-titik antara dari n buah titik P1, X1, Y1, P2, X2, Y2, P3, X3, Y3 sampai dengan peta terhingga, X terhingga, Y terhingga dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial pangkat n-1. Untuk menghitungnya, masukkan nilai dari setiap titik ke pangkat persamaan polinomial dan akan diperoleh persamaan simultan dengan n persamaan n variabel bebas yang mana dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus di samping. Lalu ada yang keempat adalah interpolasi Lagrange. Interpolasi ini adalah interpolasi yang keempat ya, atau interpolasi yang terakhir. Interpolasi ini adalah salah satu formula untuk interpolasi nilai berselang dan tidak sama. Selain interpolasi Newton umum dan metode Aitken, meskipun demikian bisa dipakai juga untuk interpolasi berselang sama. Misalnya fungsi y, x, kontinu dan diferensiabel sampai turunan dan interval buka dengan nilai x tidak diperlu berjarak sama dengan yang lainnya dan akan dicari suatu polimon berderajat n. Lalu ada juga kelebihan interpolation search. Apa sih kelebihan interpolation search? Kelebihan interpolation search itu adalah lebih cepat dalam pencarian. Jadi kita itu akan mengefisienkan waktu dan menghemat waktu dalam mencari sebuah data ya. Seperti jika kita ingin mencari kata dengan huruf depan S, maka kita tidak perlu mencarinya dari awal, namun dapat dicari langsung pada 2/3 atau 3/4 jumlah data. Jadi kita akan langsung mendapatkan huruf S saat kita menggunakan interpolation search. Lalu di dalam kelebihan juga ada kelemahan. Kelemahan interpolation search itu adalah algoritma ini hanya bisa digunakan pada tabel yang elemennya sudah berurutan. Elemennya sudah berurutan, berarti jika belum berurutan, itu tidak bisa menggunakan interpolation search. Karena interpolation search itu hanya bisa digunakan pada tabel yang elemennya sudah terurut, baik menaik maupun menurun. Sama seperti binary, teknik ini hanya dapat dilakukan pada list yang telah terurut dan berdasarkan pada struktur array dan data yang dicari diperkirakan ada di dalam list. Lalu ada beberapa contoh penggunaan interpolation search dalam berbagai aplikasi, seperti basis data terurut. Interpolation search dapat digunakan dalam basis data berisi data terurut. Misalnya, dalam basis data yang menyimpan data mahasiswa berdasarkan nomor mahasiswa yang terurut. Interpolation search dapat digunakan untuk mencari informasi tentang mahasiswa tertentu berdasarkan nomor mahasiswa mereka. Jadi, kita tidak perlu susah-susah untuk mencari nama
mahasiswa tersebut dari A sampai B, tapi kita bisa menggunakan nomor mahasiswa tersebut karena sudah terurut oleh interpolation search. Lalu ada pencarian kata dalam kamus. Dalam kamus yang berisi kata-kata yang diurutkan secara alfabetis atau secara alfabet. Interpolation search dapat digunakan untuk mencari kata tertentu dengan cepat. Ini sangat berguna dalam kamus online atau aplikasi kamus elektronik. Lalu ada pencarian nomor dalam daftar telepon. Dalam daftar telepon itu banyak sekali nomor telepon dan dengan nama-namanya. Namun dengan interpolation search, daftar telepon yang berisi nomor telepon yang terurut akan mempermudah atau dapat digunakan untuk mencari nomor telepon seorang berdasarkan nama mereka yang efisien. Jadi kita akan dipermudah untuk mencari nomor orang yang akan kita tuju. Lalu ada aplikasi GPS. Ya, aplikasi GPS dalam navigasi GPS, interpolation search dapat digunakan untuk mencari lokasi tertentu dengan cepat berdasarkan koordinat geografis yang telah diurutkan dalam database. Jadi, semisal kita tersesat, kita bisa menggunakan GPS karena GPS itu sudah ada interpolation search-nya. Jadi, kita tidak perlu susah-susah untuk mencari jalan atau bertanya-tanya kepada orang. Karena di aplikasi GPS tersebut juga sudah ada interpolation search yang bisa menentukan kita kemana kita akan pergi. Lalu ada visualisasi data. Interpolation search dapat digunakan dalam grafis atau plot data terurut. Misalnya, dalam plot garis waktu, interpolation search dapat digunakan untuk menemukan nilai data yang sesuai dengan waktu tertentu secara akurat. Pencarian dalam struktur data terurut lainnya, interpolation search dapat digunakan dalam struktur data tertentu atau terurut lainnya seperti pohon biner terurut atau sorted binary tree, pohon AVL, dan sebagainya. Hal ini dapat membantu dalam pencarian elemen tertentu dalam struktur data tersebut dengan lebih efisien. Lalu kita bisa menyimpulkan dari presentasi tadi tentang interpolation search, yaitu interpolation search adalah teknik pencarian cepat dalam data terurut yang menggunakan prinsip interpolation matematika untuk memperkirakan lokasi kunci yang diinginkan. Lalu, dibandingkan dengan metode penggunaan sequential, interpolation search lebih efisien karena mengurangi jumlah langkah yang diperlukan untuk menemukan elemen yang diinginkan. Kelebihan utama dari interpolation search adalah kecepatan pencarian yang tinggi, terutama ketika data memiliki distribusi yang merata. Itu akan mempermudah kita untuk menggunakan interpolation search. Lalu, interpolation search dapat digunakan dalam berbagai kasus penggunaan, seperti pencarian data dalam basis data terurut, kamus, daftar telepon, dan aplikasi GPS. Namun perlu diingat bahwa interpolation search hanya efisien pada data terurut. Jadi, jika data tidak terurut atau memiliki distribusi yang tidak merata, teknik pencarian lain seperti bisa kita menggunakan teknik pencarian lain seperti binary search atau pencarian sekuensial. Mungkin itu akan lebih tepat untuk data-data yang belum terurut. Lalu, dalam implementasi interpolation search, pastikan data terurut sebelum menggunakan teknik ini untuk mencapai kinerja yang optimal ya, karena interpolation search itu kan hanya untuk data-data yang sudah terurut. Meskipun interpolation search memiliki keunggulan tertentu, tidak ada teknik pencarian yang sempurna. Pasti semuanya ada kekurangannya. Ada kekurangan, pasti juga ada kelebihan. Setiap metode pencarian dan pilihan teknik harus didasarkan pada karakteristik data dan kebutuhan aplikasi. Lalu, dalam kasus-kasus di mana data terurut dengan baik dan distribusi merata, interpolation search dapat menjadi pilihan yang baik untuk meningkatkan kinerja pencarian dalam aplikasi.